Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Dalam video ini kami akan memaparkan tentang layanan pendidikan di sekolah, yang mana pembahasannya meliputi layanan kurikulum dan pembelajaran, layanan kesiswaan, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan pembiayaan pendidikan, layanan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir, layanan partisipasi masyarakat. Yang pertama, layanan kurikulum dan pembelajaran. Pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologi yaitu curir yang artinya pelari dan curer yang berarti tempat berpacu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran, khususnya usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Tujuan kurikulum. Yang pertama, pencapaian pengajaran dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Mengenai fungsi kurikulum, yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Sebagai alat pendidikan, harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted. Sifat well-adjusted yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Nah, lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, fungsi integrasi. Harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan bagian dari anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi, yaitu harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Maksudnya, setiap siswa itu memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dengan baik. Nah, fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya, fungsi persiapan, yaitu harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya, fungsi pemilihan, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, fungsi ini berkaitan dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya individual siswa berarti pula diberikannya kesempatan bagi siswa untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, maka kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik, yaitu mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya yang ada pada dirinya,
maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya, ketika siswa sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, maka siswa tersebut akan mudah dalam memilih apa program-program belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan nantinya siswa akan mudah untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Berdasarkan demokrasi, agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga, prinsip kooperatif, yaitu perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif. Yang kedua, layanan manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan atau murid adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Nantinya akan diketahui output dari lembaga tersebut sudah baik atau belum dari manajemen kesiswaan tersebut. Manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah mulai dari penerimaan siswa, pembinaan siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, mulai penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Mulyono mengemukakan bahwa manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh siswa dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisiensi. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Adapun tujuan manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional yang penting dalam kerangka manajemen sekolah. Tujuan umum manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah dan berjalan secara efektif dan efisien. Secara umum, tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya, layanan pendidikan dan tenaga kependidikan.
Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Sekalipun lingkup keduanya berbeda, pengertian keduanya tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada dasarnya, baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama, yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Layanan administrasi. Administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan efektif dan efisien pencapaian tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya manusia, kurikulum, dan fasilitas. Kegiatan administrasi pendidikan melibatkan banyak pihak seperti kepala sekolah, para pembina, pengawas, serta pejabat Departemen Pendidikan. Keterlibatan tersebut meliputi fungsi dan tugas masing-masing. Semua unsur yang terlibat terkontribusi terhadap peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Burhanuddin, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip efisiensi, prinsip pengelolaan, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan prinsip kerjasama. Keberhasilan kegiatan administrasi pendidikan dalam jangka panjang dapat dilihat dari sejauh mana tujuan pendidikan dapat diwujudkan. Untuk mencapai hasil yang maksimal tersebut dibutuhkan tenaga administrator pendidikan yang handal dan bertanggung jawab. Kemudian layanan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Menurut Tentline, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan Langfeld memberikan batasan alat pendidikan sebagai suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Alat pendidikan terdiri perbuatan pendidik yang bersifat piranti lunak dan benda-benda sebagai alat bantu pendidikan yang bersifat hardware. Tindakan pendidikan sebagai alat pendidikan dapat dilihat dalam 2 sudut pandang. Yang pertama, pengaruh tindakan terhadap tingkah laku peserta didik.
A. Yang bersifat positif mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu seperti teladan, perintah, pujian, dan hadiah. B. Yang bersifat mengekang mendorong anak didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu seperti larangan, teguran, ancaman, dan hukuman. Yang kedua, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik: A. Mencegah atau mengarahkan seperti perintah, teladan, dan larangan. B. Memperbaiki seperti teguran, ancaman, dan hukuman. Dan yang terakhir, layanan partisipasi masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan di dalam lingkungan masyarakat. Anak akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, antara lain berkenaan dengan lingkungan alamnya seperti flora dan fauna. Di lingkungan masyarakat, anak pun akan memperoleh pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa. Tanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, pendidikan di lingkungan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama